pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar. Kita jangan pernah mundur. Bang Rismon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dokter Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan Pak, pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di samping. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, 3 itu identik semua. Ya. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Ya. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang visa aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang 3 identik itu? Jawab. Iya. Pernah enggak? Jawab aja. Pernah 3 identiknya enggak dibuka sama Mabes Polri, Pak? Enggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana Mabes Polri enggak terbuka? Ini kalau kan, 3-nya dibuka, gitu ya, coba. Enggak, kita jujur aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu ya? Tadi kan Pak Roy ngomong. Iya. 3 di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini 3 sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas. Fronojiwo jelas. Sri Murti Ningsih jelas. Nah, 3 itu benar. Almarhum jelas. Ada itu Pak. Itu ada. Tapi kan kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak identik. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada. Clear. Jelaskan lagi. Yes, itu clear banget. Nah, saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear, ya. Pernahkah Pak Roy itu memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Ya, itu yang ditampilkan oleh Bareskrim kan? Itu enggak benar. Bareskrim aja nggak berani nampilkan yang asli, Pak. Rakyat, Pak. Oh enggak, Pak. Bareskrim aja nggak. Bapak membohongi rakyat. Tidak. Nggak boleh, Pak. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu, nggak boleh. Bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak, Pak. LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. Ya, LHKPN itu jelas makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini, ya. Bareskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli. Jadi, tapi ada keharusan nggak dari Bareskrim untuk menunjukkan ijazah yang ditunjukkan itu cuma fotokopian, ya fotokopian. Tidak ada keharusan. Itu contoh ya, yang asli. Nah, itu yang kami komplain sebenarnya. Dulu. Itu contoh ya, bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa sih. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan 100 tampilkan. Setuju. Saya itu setuju. Ya, setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung Pak, ini menjelaskan. Contoh itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan memang identik. ada, Pak. Bapak dengar nggak? 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan yang mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya, maksudnya aslinya dipegang gitu. Dari Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Nggak ada yang pernah pegang. Itu kelihatan sekali kan memutar-putar balik. Sebenarnya kan proses ini Bapak juga pernah pegang. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Nggak ada yang pegang aslinya kok. Nggak ada yang pegang aslinya. Bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang kok ada. Loh iya jelas. Yang ditampilkan Bareskrim itu Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak.
Sekarang Bareskrim bandingkan Justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses Nanti gelar kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang disampaikan kemarin nggak Bareskrim. terbuka, kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Nggak ada, perkara tidak yang ada. penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Bareskrim. Gelar Dan perkara ingat, yang satu yang hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Bapak- Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal, 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak. dilaporkan Jangan sana nambah-nambah itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kan biasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Anda yang Bang. provokator. Kami akan Anda kembali berbohong. sesaat lagi. Nggak ada pasal provokasi. Setelah Polda Metro Jaya menarik kasus dugaan penghasutan atas tudingan tudingan ijazah palsu Jokowi dengan terlapor Roy Suryo CS. Hingga kini Polda belum menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Padahal baik laporan Jokowi di Polda maupun laporan Peradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan sudah berlangsung sejak April lalu. Tapi hingga kini belum ada penetapan tersangka. Lalu apa yang membuat kasus yang menyeret Roy Suryo CS ini kian berlarut-larut? Kita akan bahas bersama mantan Kabareskrim Polri, Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mbak Nadia. Pak Ito, ini kemarin kan Polda menarik kasus yang dilaporkan oleh Peradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan. Saya mau tanya nih, karena ada beberapa yang menganggap bahwa kok aneh ya gitu. Biasanya apa sih Pak yang membuat pusat sampai mengambil alih loh pemeriksaan kasus di Polres? Inilah Mbak Nadia ya. Orang yang tidak paham tentang bagaimana proses yang menangani satu laporan. Terutama di sini kan Pak Rosuryo itu yang membuat lama sebetulnya dia sendiri gitu kan. Kan aneh gitu kan, misalnya ada hasil dari lapor kemudian harus diteliti kembali, mengatakan ada skep Kapolri, itu sangat bohong lah ya. Nggak mungkin Pak Kapolri memerintahkan untuk melakukan uji ulang lapor ya. Karena ini memang yang membuat mereka sendiri. Jadi gini, ini kan sekarang penanganan kasus ini di beberapa tempat. Ada di Polres Jakarta Selatan, ada di Bareskrim, ada juga di Polda Metro Jaya. Kemudian sekarang diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Alasannya tentu ada. Pertama adalah menggabungkan laporan dan efisiensi dalam penanganan. Nah, ini ditangani di beberapa tempat. Tapi itu bukan berarti yang ditangani di Polres Jakarta Selatan ataupun di Bareskrim itu tidak menjadi bahan. Nah, sekarang kan masih dilakukan penyelidikan ya di Polda Metro Jaya, mengumpulkan, karena di penyelidikan itu ya Mbak Nitya, itu adalah proses untuk bagaimana menemukan minimal 2 unsur pidana yang cukup untuk dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau unsur-unsur pidananya belum kuat, tentunya kan penyidik juga tidak akan berani untuk menaikkan ketika penyidikan. Kemudian yang kedua adalah lokus deliktinya perkara. Perkara itu lokus delikti tempat terjadi perkara kan di wilayah Metro Jaya. Jadi tentunya di sini Polda Metro Jaya harus mengambil alih sehingga ini kasus bisa ditangani baik dari kasus pelaporan dugaan ijazah palsu maupun pelaporan pencemaran nama baik, termasuk penghasutan, termasuk menyebarkan berita bohong di media. Kemudian adanya kompleksitas dan sensitivitas kasus. Kasus ini banyak melibatkan berbagai pihak, termasuk saksi dan pelapor dari berbagai kalangan, memiliki tingkat kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi ya, karena juga menyangkut mantan kepala negara. Tentunya kita juga harus berhati-hati. Polda Metro Jaya ini dianggap memiliki sumber daya dan kapasitas serta pengalaman yang cukup memadai untuk menangani kasus-kasus besar dan strategis seperti kasus ini. Kemudian juga ada koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim. Memang hasil daripada lapor itu belum menjadi alat bukti. Yang akan diselidiki dulu kan di sana masalah autentifikasi dan
mengenai apa namanya penyamaan ya, yang mungkin ini. Kemudian Barreskrim juga kan setelah melakukan penyelidikan, nah tentunya hasil penyelidikan Barreskrim ini akan disampaikan ke Polda Metro Jaya. Kemudian dengan demikian untuk masalah pengambilan kasus ini oleh Polda Metro Jaya didasari kepada pertimbangan efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, serta kebutuhan akan koordinasi dengan hasil penyelidikan Barreskrim. Yang mengatakan membuat lama itu kan mereka sekarang mau bikin lagi satu cerita dikaitkan dengan masalah sertifikat dan lain sebagainya. Saya sendiri kadang-kadang nggak ngerti gitu ya Mbak ya. Orang-orang ini kan tidak paham dan belum pernah jadi penyidik, tapi merasa seperti lebih pintar dari penyidik. Apalagi seperti ya katakanlah dari kelompoknya Roy Suryo ini. Jadi sangat, maaf saya potong Pak Ito, pemaham. jadi karena sangat kompleks dan melibatkan seseorang yang sangat tadi ya tingkat sensitivitasnya sebagai mantan presiden begitu. Kenapa terus kesan seperti sulit pembuktian bahwa belum ada penetapan tersangka? Ya sekarang bagaimana menetapkan tersangka kalau prosesnya ini masih dalam penyelidikan. Jadi dalam satu proses penanganan perkara sesuai dengan Perpol Kapolri ya, itu mengatakan bahwa dalam penyelidikan itu pihak polisi harus mencari dua unsur pidana yang minimal ya, dua unsur pidana yang terkait dengan dugaan daripada kasus yang dilaporkan. Nah jadi di sini nanti sekarang saya yakin teman-teman itu sudah memiliki calon tersangka. Nah, kita tentunya mengabaikan dulu. Ada lagi laporan tentang skripsi, ada lagi laporan tentang kuliah kerja nyata, itu tentu kita abaikan. Termasuk perkara pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, Pak. Apa yang kemudian Anda lihat ini lebih sulit dalam pembuktian dua perkara tadi, pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan? Ya, bagaimana kita mau mengusut pencemaran nama baik dan fitnah kalau tidak ada alat bukti yang memenuhi unsur itu kan, Mbak? Kan sekarang memenuhi unsurnya adalah satu. Ijazah itu kalau betul-betul nanti dianggap oleh pengadilan itu adalah asli, maka tentunya itu unsur itu terpenuhi. Nah sekarang pertanyaan saya, Mbak, ijazah itu kan produk daripada satu lembaga, lembaga. Kalau lembaganya sudah mengatakan asli, kemudian si pemegang ijazah itu menunjukkan kepada pihak polisi CS, apa dia yakin? Namanya di mindsetnya sudah itu palsu. Nanti kalau diselidiki oleh Barreskrim, kemudian mereka mengatakan bahwa lapor tidak independen, minta di Singapura lah, di mana lah. Jadi ini yang membuat lama sebetulnya mereka itulah, Mbak. Demikian. Terima kasih mantan Kabar Eskrim Polri Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito.